Komisi 2 terus mengawal sebagaimana komitmen DPR dengan pemerintah, kita terus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Admin kembali berbagi informasi penting terkait rekrutmen 2,3 juta honorer teman-teman ya, atau formasi 2,3 juta untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Nah, ini kita langsung dapatkan dari website resmi teman-teman ya, Menpan RB. Di sini dikatakan sangat jelas, sempurnakan rekrutmen 2,3 juta ASN pada 2024. Menteri Pan RB lakukan evaluasi seleksi CASN 2023. Jadi seleksi CASN 2023 lalu itu dievaluasi teman-teman ya. Nah, semoga di sini dibahas tentang afirmasi masa kerja teman-teman ya, afirmasi masa kerja dan juga usia. Nah, ini sudah dilihat oleh rekan-rekan pejuang ASN 2629 kali teman-teman ya. Oke, nah ini dari ruang rapat bersama dengan Komisi 2 teman-teman ya, sebagaimana cuplikan video yang telah dilihat. Oke, ini rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2023 hampir rampung. Nah, ini teman-teman ya. Jadi rangkaian seleksinya itu hampir rampung. Sejumlah proses yang dalam penyelesaian, diantaranya penetapan nomor induk pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditargetkan tuntas oleh BKN pada 13 Februari 2024. Nah, ini teman-teman ya, untuk 2023 sudah hampir selesai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB, Abdullah Azwar Anas menjelaskan, tentu ada beberapa evaluasi. Nah, ini tentu ada beberapa evaluasi sekaligus perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan mengacu pada pelaksanaan seleksi CASN 2023. Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 ini yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN. Jadi apa-apa saja dan kekurangan ya dalam seleksi CASN 2023. Nah, itulah yang akan diperbaiki dalam rekrutmen CASN 2024. Intinya, Kementerian Pan RB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, nah ini teman-teman ya, masukan dari publik termasuk komentar rekan-rekan yang ada di kolom komentar channel ini. Ya teman-teman ya, jika meng-share juga video ini dan dilihat oleh yang berwenang ya dalam hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa masukan dari publik, akademisi maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi. Ini disampaikan oleh Menteri Anas di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas, diantaranya adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Nah, itu salah satunya teman-teman ya. Bahkan banyak tenaga non-ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian Pan RB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CASN tahun 2023. Nah, mungkin teman-teman yang belum beruntung juga pernah menyampaikan hal ini ya, bahwa kenapa Pemdanya sedikit sekali formasi yang diajukan. Nah, dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55%. Sedangkan untuk formasi P3K sekitar 23% yang tidak terisi. Nah, teman-teman ya, ada yang tidak terisi. Nah, apakah di sini juga dibahas terkait yang tidak terisi ini, apakah dioptimalisasi? Nah, itu kita nanti lihat, semoga dibahas teman-teman ya. Secara nasional, Kementerian Pan RB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun, tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi CASN 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah. Dari keseluruhan formasi sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari P3K guru. Teman-teman ya.
126.212 formasi terisi dari P3K tenaga kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari teknis. Sehingga secara umum 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi, atau sekitar 23% dari total formasi yang dibuka. Jadi cukup banyak teman-teman ya. Ada 133.000 yang tidak terisi. Kurangnya formasi dan pemenuhannya tersebut diharapkan bisa diperbaiki pada seleksi 2024. Menteri Anas mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Evaluasi selanjutnya adalah belum terpenuhinya kesesuaian kesesuaian kualifikasi, karena banyak teman-teman yang ingin mendaftar tetapi antara formasi dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang akan dilamar, khususnya untuk tenaga non ASN, banyak yang tidak sesuai teman-teman ya, sehingga teman-teman itu mundur begitu ya, tidak melanjutkan. Sementara untuk formasi khusus P3K, persyaratan wajib berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Ternyata banyak yang belum bisa terpenuhi juga. Nah ini teman-teman ya, banyak yang belum bisa terpenuhi juga oleh peserta formasi khusus non-ASN. Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan. Maksudnya dari tahun 2024 ini sampai dengan seleksi-seleksi ke tahun berikutnya. Sementara dari sisi teknis, pelaksanaan CASN 2023, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, ada panitia seleksi instansi yang tidak akurat. Nah, di sini ada panitia seleksi instansi atau daerah yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi data peserta. Proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta. Nah, ini juga kasihan teman-teman ya, yang sudah dinyatakan lulus ini. Progres pengisian DRH pada P3K guru baru terisi 158.209. Ini data yang disampaikan per 17 Januari teman-teman ya. 158.000 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi. Sedangkan pada P3K teknis dari total 55.000 sekian peserta lolos, baru 39.000 sekian peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.000 peserta yang lolos P3K tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru 76.000 sekian. Rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan NI P3K. Jadi ini terkait dengan evaluasi dan juga penyampaian pengisian DRH. Jadi teman-teman yang sudah mengisi DRH pastinya sudah tenang. Sedangkan buat teman-teman yang belum, ini masih banyak yang belum terisi teman-teman ya. Ini baru 158.000 sekian dari 230.707 yang dinyatakan lolos untuk P3K guru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi kita dapatkan. Nah, ini informasi 19 Januari teman-teman ya. Kita bisa buka bersama-sama. Nah, ini baru saja disampaikan pembahasan RPP manajemen ASN terkait pengadaan. Jadi yang dibahas kali ini adalah terkait pengadaan aparatur sipil negara 19 Januari 2024. Oke, ini baru 486 kali dilihat. Oke, kita bisa scroll ke bawah teman-teman ya. Oke, ini ada Pak Aba juga. Oke, kita langsung saja ke bagian bawah. Oke, ini dari LAN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar pertemuan untuk membahas penyusunan RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di kantor Kementerian Pan-RB pada hari Jumat 19 Januari, di mana rapat dipimpin oleh DPLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB
yaitu dalam hal ini Bapak Abbas Subagja. Dalam pertemuan hari ini dibahas terkait poin-poin. Jadi yang dibahas hari ini adalah poin-poin perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN sekaligus penataan tenaga non ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Substansi ini dibahas Kementerian Pan-RB bersama dengan BKN, LAN, dan ANRI. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah staf ahli bidang budaya kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yaitu Bapak Aris Widianto, serta anggota tim teknis substansi RPP manajemen ASN dari BKN, LAN, dan ANRI. Jadi untuk rapat hari ini terkait poin-poin perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN sekaligus penataan honorer atau seringkali kita sebut dengan non ASN yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.